Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke. Sekretaris mana tadi? Hadir semua? Hadir. Oke, baik. Boleh nggak terlalu tegang ya? Santai aja, rileks saja. Oke. Senyum dulu. Senyumnya yang ikhlas nggak? Oke. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan berdoa. Ayo, siapa giliran buat doa hari ini? Rizky, ayo maju. Sini aja. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Yesus, terima kasih berkat-Mu telah mengantar kami sampai ke sekolah ini dengan aman dan tanpa kekurangan soal apapun. Dan sebentar lagi kami ingin memulai pembelajaran kami. Berilah kami kepintaran agar dapat mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada Yohana, silakan maju ke depan. Semuanya silakan berdiri. Jadi materi kita hari ini adalah menyanyikan lagu secara solo. Minggu lalu ini sudah kita pelajari, ya. Sekarang kelanjutannya adalah kamu mempelajari konsep dasar bernyanyi secara solo. Tetapi sebelumnya, Ibu akan ajak kalian untuk menonton sebuah video. Silahkan kamu tonton. Kemudian kamu ingat atau boleh dicatat informasi apa saja yang kamu dapat dari video ini. Ya, selama menonton video, Ibu harap tidak ada yang bermain-main ya. Dilihat videonya, tulis apapun yang kamu ketahui tentang video tersebut. Are you going to school now? Yes, I'm in high school, but I hope that I can get in Juilliard College of Music for my college program. I remember when
kalian lihat, udah amati videonya. Sekarang siapa yang mau memberikan tanggapan? Apa informasi yang kamu dapat dari video tadi? Oke, hanya satu orang. Ada lagi yang lain? 2, 3, 4. Oke, Ibu mulai dari ini. Coba. Putri seorang tunanetra, tetapi dia bisa bermain piano dan mahir berbahasa Inggris juga, Bu. Namanya Putri, dia bisa bermain piano, kemudian mahir berbahasa Inggris. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kamu. Siapa lagi tadi? Oke, coba. Ia memiliki suara yang bagus, tinggi, dan mengikuti acara kompetisi America Got Talent di Amerika, dan ia tinggal di Jogja, Bu. Oke, dia memiliki suara yang bagus, tinggal di Jogja, kemudian apa lagi tadi? Mengikuti kompetisi American Got Talent. Iya, coba kasih tepuk tangan buat Yosi. Ada lagi tadi? Satu lagi, coba yuk. Putri menekuni bakatnya sejak usia dini, dan Putri sudah mengikuti berbagai ajang pencarian bakat. Putri sudah mengikuti audisi mulai dari kecil ya, sejak dini, dan sudah mengikuti berbagai ajang pencarian bakat. Ya, kasih tepuk tangan buat Padulinya. Jadi apa yang dibilang temanmu tadi semuanya betul. Itu tadi namanya Putri Aryani yang sekarang lagi viral. Kenapa dia viral? Karena dia seorang disabilitas, tunanetra, tapi dengan keterbatasannya dia bisa bernyanyi dengan baik, dia bisa bermain piano dengan baik, mahir berbahasa Inggris, dan sekarang sedang mengikuti kompetisi di American Got Talent, dan dia mendapat Golden Budget. Ya, artinya dengan keterbatasannya dia tetap bisa tampil baik, ya kan? Kenapa ini Ibu tampilkan di awal? Ini Ibu mau mengajak kalian, kalau Ibu lihat di kelas ini semuanya sempurna, betul ya? Sempurna kan? Nah, kita yang sempurna harus bisa mengikuti jejak si Putri. Dia yang disabilitas saja bisa seperti itu, apalagi kita, ya kan? Ada nggak di sini yang cita-citanya mau jadi penyanyi? Ada, ya, Ruth Kayla. Ada lagi yang lain? Mungkin yang lain cita-citanya ada yang mau pemain piano, jadi guru. Apapun cita-citamu, nak, tetap harus, yang pertama harus rajin belajar, ya kan? Jadikan si Putri tadi jadi motivasi. Jadi dalam pelajaran kita hari ini, yang kita pelajari adalah bernyanyi secara solo. Supaya kamu bisa bernyanyi secara solo, ada banyak hal yang harus kita pelajari. Jadi Ruth Kayla tadi cita-citanya mau jadi penyanyi, ini harus kamu perhatikan ya nak, supaya dari sekarang, dari kamu SMP sudah terbiasa berlatih, kemudian nanti suatu saat kamu bisa menjadi penyanyi terkenal seperti si Putri tadi. Oke? Sekarang kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua tujuannya. Coba satu orang baca, Resman, apa tujuan yang pertama? Berdiri Resman. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dasar teknik vokal dalam bernyanyi vokal solo. Yang kedua, mempresentasikan konsep dasar teknik vokal dalam bernyanyi vokal solo. Oke, terima kasih, silakan duduk Resman. Mengidentifikasi dan menganalisis, kemudian yang kedua nanti kamu bisa mempresentasikannya. Oke? Kemudian dalam pembelajaran ini ada beberapa hal yang harus kamu ingat. Yang pertama, nanti ada Ibu mengambil nilai pribadi, kemudian yang kedua nilai kelompok. Di nilai pribadi kamu harus mampu mengemukakan pendapat seperti yang tadi, temannya yang tadi. Ya, itu sudah Ibu nilai ya. Kemudian penguasaan materinya. Kemudian nanti dalam nilai kelompok ada yang namanya kerjasama kelompok. Di situ Ibu nilai juga sikapnya. Bisa ya dipahami? Bisa dipahami? Bisa.
Sekarang ini ada ibu siapkan 2 video. Silahkan kamu amati lagi, diamati. Kemudian nanti akan kamu tulis di LKPD-nya. Tetapi sekarang mengamati dulu ya. Gimana? Keren. Keren ya? Oke, nanti tanggapannya ya. Disimpan dulu tanggapannya. Oke? Sekarang video yang kedua atau penyanyi solo yang kedua. Perhatikan ya. Jaya
Beri tepuk tangan dulu penyanyi solo yang Oke, jadi kamu sudah mengamati dua video. Video solo yang pertama tadi dinyanyikan oleh seorang laki-laki, kemudian video solo yang kedua dinyanyikan oleh seorang perempuan. Siapa namanya? Liodra. Ya, Liodra Bru Ginting. Ya, Ginting berarti berasal dari daerah kita ya, dari daerah Karo. Oke, sekarang kamu akan ibu bagi dalam beberapa kelompok. Boleh dilihat nama-nama kelompoknya. Ini kelompok yang pertama, Rajil, Rizky Ananda, Regina, Reulina, Rejekinta. Ini ya kelompok yang pertama ya. Oke. Kemudian kelompok yang kedua, Randy, Resman, Rewina, Yohana, Riana. Oke. Kemudian kelompok yang ketiga, Rianiela, Ricky, Regina Pinam, Rizky Mandala, Rizka Wisti. Kelompok yang keempat, Rolida, Rosarut, Santo, Saskia. Oke, sekarang silakan bergeser sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bu kasih waktu 1 menit. Oke, sudah dalam kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Sekarang coba 1 orang per kelompok boleh maju ke depan. 1 orang per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Masing-masing kelompok tugasmu adalah di situ ada beberapa kriteria. Ada berapa kriteria, Nak? Ada berapa? 7 kriteria yang harus kamu amati. Ya, ada 7 kriteria yang harus kamu amati. Silahkan diisi mulai dari kriteria yang pertama sampai ke kriteria yang ke-7. Nanti kalau sudah selesai akan dipresentasikan ke depan. Oke, boleh dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 15 menit. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kelompok 1, siapa saja tadi anggotanya, ditulis namanya ya. Harus semuanya aktif berdiskusi. Harus semuanya aktif berdiskusi. Sambil ibu nilai sikapmu ya. Jadi jangan ada yang tidak peduli.
Sambil Ibu putar lagi ya. Video yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Mengapa semua yang ku inginkan tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau sayangi dan jika ku mengerti. Lihatlah aku di sini, bukan jika aku mengikuti, salahkah aku menanti. Ayo semua berdiskusi ya. Ini aja biar lebih gampang, satu-satu dulu kalian buat. Penyanyi solo yang pertama itu dulu diselesaikan. Kasih pendapat. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Jangan takut salah ya nak. Apapun yang kamu tahu, tuliskan aja di LKPD-nya.
memberikan pendapat, jangan sampai berantem. Ya. Gimana? Enggak, di sini aja. Tulis nama kelompoknya dalam kurung nama-nama kalian. Kalian kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Gimana udah? Udah selesai? Tulis namanya. Nama anggotanya. Oke, kelompok 4 udah selesai. Tinggal 3 kelompok lagi. Masih ada waktu kurang lebih 3 menit lagi. Kelompok udah selesai. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 4, kelompok 2 juga sudah. Kelompok 1. Oke, berarti semua kelompok sudah selesai ya. Oke, sekarang waktunya kita akan presentasi. Boleh semua hadap ke depan? Boleh semuanya hadap ke depan? Oke, sebelum kita presentasi, Ibu akan buat satu game ya. Ini namanya game untuk melatih konsentrasi. Bentar ya. Oke, ini dia. Latihan konsentrasi. Coba satu orang bacakan dulu instruksinya. Ricky baca dulu. Coba kamu sebutkan warna, jangan membaca tulisannya. Coba kamu sebutkan warnanya, jangan membaca tulisannya. Paham? Paham petunjuknya? Paham ya? Coba kita baca dulu sama-sama petunjuknya. 1, 2, 3. Berarti yang disebutkan itu warnanya. Oke? Ibu mulai dari sama siapa nanti Ibu kasih mic-nya, berarti dia yang membaca. Silakan berdiri ya. Yang pertama, Ibu mau si Yohana. Silakan berdiri Yohana. Baris pertama aja dulu. Hijau, merah, biru. Ulangi. Hijau, merah, biru. Hijau, merah, biru. Betul? Betul. Oke, kasih tepuk tangan buat Yohana. Berarti Yohana masih konsentrasi. Sekarang baris yang kedua. Ibu kasih mic-nya ke si Rolida. Kuning, biru, hitam. Kuning, biru, hitam. Benar? Benar. Oke, kasih tepuk tangan buat Rolida. Masih konsentrasi berarti ya. Sekarang baris yang ketiga dan 4. 3 dan 4. Ibu kasih mic ke si Audrey. 3 dan 4. Baris ketiga dan baris keempat. Merah, coklat, hijau. Ya, bersama. Ungu, oranye, kuning. Salah. Salah apa benar? Yang mana yang salah? Ulangi dulu, coba ulangi dulu. Konsentrasi, yang berdiri. Ulangi dulu. Merah, Yang merah. coklat, hijau. Oke, sampai situ betul? Betul. Sekarang baris keempat. Ungu, oranye, kuning. Ungu, oranye, kuning. Benar? Benar. Ya. Ungu, oranye dan warna kuning. Atau itu lebih dekat ke coklat ya. Tapi yang coklat itu yang di atasnya. Yang kuning itu, yang tulisan kuning itu yang coklat. Oke, berarti si Audrey masih konsentrasi. Satu orang lagi. Ibu mau kasih mic-nya ini ke kelompok berapa yang belum? Ini tadi sudah.
berarti kelompok kalian ya. Rizky Mandala, yuk baris terakhir. Oranye, ungu, coklat, kuning, oranye, hijau. Kuning, oranye, hijau. Kuning, orange, hijau. Betul itu? Betul. Kasih tepuk tangan buat Mandala. Oke. Artinya satu kelas ini masih konsentrasi. Ya. Jadi sampai akhir nanti Ibu harap semuanya konsentrasi. Ibu ulangi sekali lagi. Sekali lagi ya. Ruth Kayla. Baris pertama, yuk. Hijau, merah, ungu. Hijau, merah, ungu. Betul itu? Di mana yang salahnya? Ya, berarti yang betul hijau, merah, biru apa ungu? Biru. Oke, sekarang sama-sama. Baris yang kedua. Kuning, biru, hitam. Oke, baris ketiga. Baris keempat. Ungu, orange, hitam apa kuning? Kuning. Baris kelima. Yang ini. Orange. Ya, orange, ungu, coklat. Satu lagi. Hijau. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Sekarang semuanya sudah rileks. Kita saatnya untuk presentasi kelompok. Kelompok siapa yang duluan maju boleh angkat tangan? Kelompok 4. Ayo, kelompok 4 silahkan maju. Oke, buat yang lain, jika temannya maju ke depan, diperhatikan. Ada hal yang mau ditanyakan, silahkan ditanya. Ya, kalau ada hal yang mau ditanyakan, silahkan ditanya. Oke, kelompok 4 siap ya? Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yohana. Saya Diana. Saya Revina. Saya Randy. Saya Resman. Jadi, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama itu kriteria pengamatan tentang sikap bernyanyi. Penyanyi solo yang pertama itu sikap bernyanyinya itu duduk dan tidak tegak. Sedangkan penyanyi solo yang kedua berdiri dan tegak. Cara mengolah napas pada saat bernyanyi, penyanyi solo yang pertama napasnya pendek, sedangkan penyanyi solo yang kedua napasnya panjang. Gerakan mulut pada saat bernyanyi, penyanyi yang solo yang pertama tidak terbuka terlalu lebar, sedangkan penyanyi solo yang kedua mulutnya terbuka lebar. Pengkalimat dalam menempatkan napas pada saat bernyanyi, penyanyi solo yang pertama itu terpatah-patah dan tidak jelas, sedangkan penyanyi solo yang kedua itu sangat jelas sehingga kata-katanya bisa kita dengar dengan jelas. Cara pengucapan kata per kata yang penyanyi solo yang pertama itu tidak jelas, sedangkan penyanyi solo yang kedua itu sangat jelas. Mimik wajah pada saat bernyanyi, penyanyi solo yang pertama itu terlihat murung dan sedih, sedangkan penyanyi solo yang kedua itu sangat senang dan bersemangat. Gerakan tubuh pada saat bernyanyi, penyanyi solo yang pertama itu duduk dan tidak tegak, terlihat seperti tidak sopan. Sedangkan penyanyi solo yang kedua itu berdiri tegak dan menggerakkan tangannya.
Pakaian penyanyi solo yang pertama itu terlalu casual, seperti menggunakan sweater hitam dan celana jeans. Sedangkan penyanyi solo yang kedua itu terlihat sangat resmi, seperti menggunakan gaun putih. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, boleh kasih dulu tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, sekarang kelompok 4 mempersilahkan kelompok 1, 2, dan 3 untuk bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Oke, Audrey. Disimak pertanyaannya ya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana gerak mulut yang benar saat bernyanyi? Gerakan mulut? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawabnya. Gerakan mulut yang benar saat bernyanyi itu adalah mulut harus terbuka lebar. Baik, terima kasih. Oke, apa tadi jawabannya, Nak? Mulut harus terbuka lebar. Oke, itu jawaban dari kelompok 4. Ibu tambahin pertanyaannya, kenapa harus terbuka lebar mulutnya? Terima kasih atas pertanyaannya untuk Ibu. Jadi kami akan jawabnya. Saat bernyanyi, mulut terbuka lebar agar suara kata-kata sangat jelas, terdengar sangat jelas. Ya, supaya kata atau lirik yang dinyanyikan itu bisa terdengar jelas oleh para pendengar. Oke, begitu jawabannya ya. Masih ada lagi pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak ada lagi? Masih ada? Oke, boleh. Saya dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana gerakan badan yang tepat pada saat menyanyi? Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh ulangi pertanyaannya sekali lagi? Bagaimana gerakan yang tepat saat melakukan kegiatan menyanyi? Jadi gerakan Boleh temannya yang lain menjawab ya? Enggak apa-apa, ayo. Ketuanya bisa Resman? Enggak apa-apa, Yohana, jawab Yohana. Jadi gerakan tubuh saat bernyanyi itu kayak bergerak, menggerakkan tangan atau kepala gitu biar nggak terlalu kaku. Menggerakkan tangan dan menggerakkan badan supaya tidak kaku. Oke, itu jawaban dari kelompok 4. Masih ada lagi pertanyaan? Oke, cukup ya. Silahkan ditutup kelompok 4. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sudah bagus ya. Sekarang kelompok yang lain. Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Itu ambil mic-nya. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menyanyi solo. Sebelum saya membacakan hasil diskusi kelompok kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Yosi. Saya Saskia. Saya Audrey. Saya Sejahtera. Saya Reja. Jadi, kriteria pertama, penyanyi solo yang pertama, sikap bernyanyi. Sikap penyanyi yang pertama tuh dulu sikapnya kurang indah dilihat. Dan yang penyanyi kedua, berdiri dengan badan tegak, rileks, tenang, dan profesional. 2. Cara mengelola nafas dan pada saat bernyanyi. Penyanyi solo yang pertama tidak teratur, nafas pendek, ngos-ngosan, dan kurang indah untuk didengar. Dan untuk penyanyi solo yang kedua, bagus, nafas tinggi, nada teratur, dan indah untuk didengar. Gerakan mulut pada saat bernyanyi. Penyanyi solo yang pertama
agak cempreng, mulutnya kurang terbuka. Dan untuk penyanyi solo kedua, mulut terbuka lebar. Dan pengkalimatan dalam penempatan nafas pada saat bernyanyi, yang penyanyi solo pertama kurang jelas dan penyanyi solo kedua jelas dan tepat. Cara pengucapan kata per kata. Penyanyi solo yang pertama terpenggal-penggal atau terpatah-patah, dan penyanyi solo yang kedua lengkap dan sangat jelas. Mimik wajah pada saat bernyanyi, penyanyi solo yang pertama sedih, lemas, dan lesu, dan penyanyi solo yang kedua semangat, bangga, ceria, dan senang. Gerakan tubuh pada saat bernyanyi, penyanyi solo yang pertama hanya duduk sambil kaki ditekuk, dan penyanyi solo yang kedua berdiri tegak dan gerakan tangan dan kepala terlihat elegan. Dan pakaian atau kostum untuk penyanyi yang pertama biasa saja, kaos, celana jeans, dan sepatu. Dan untuk penyanyi yang kedua, gaun kembang dan dihiasi dengan bunga dan kain batik melambangkan Indonesia. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya dari kelompok kami? Oke, kepada kelompok yang lain dipersilakan untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Kelompok 2, 3, dan 4. Ayo, jangan takut-takut untuk bertanya. Dari kelompok 2. Oke, silakan berdiri. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara mengolah nafas saat bernyanyi yang baik? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Cara mengolah nafas sebaiknya kita menggunakan pernafasan diafragma, karena dengan menggunakan pernafasan diafragma, udara yang kita hirup bisa lebih banyak. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kelompok 3. Oke, yuk. Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara mengusahakan kata? Jelas. Jangan diketawain temannya ya. Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara pengucapan kata sebaiknya kita jawabkan dengan jelas? Terima kasih untuk pertanyaan kelompok 3. Cara pengucapan kata sebaiknya kita ucapkan dengan jelas supaya orang yang mendengar kita bernyanyi bisa mengerti apa yang kita ucapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat jawabannya. Masih ada lagi? Oke, cukup. Boleh ditutup. Inilah diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat kelompok 1. Boleh kasih tepuk tangan? Apa ini? Angkat tangan apa ini? Untuk maju. Bu lihat dulu waktunya ya. Boleh satu penampil lagi ya. Satu penampil. Kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2, ayo silahkan maju. Kelompok yang lain diperhatikan, langsung ditulis apa yang mau ditanyakan ya, biar cepat kita nak. Selamat pagi menjelang siang teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menampilkan presentasi kami mengenai penyanyi solo. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Rohulina. Saya Keila. Saya Rosa. Saya Rolinda. Saya Saskia. Kami akan membahas mengenai kriteria pengamatan penyanyi solo. Kriteria pengamatan yang pertama mengenai sikap bernyanyi. Penyanyi solo 1, sikap bernyanyi yang dilakukan adalah duduk. Yang kedua, berdiri tegak dan rileks. Yang kedua, cara mengolah nafas pada saat bernyanyi. Penyanyi solo 1 nafasnya pendek, dan penyanyi solo kedua nafasnya panjang. Yang ketiga, gerak mulut pada saat bernyanyi. Penyanyi solo pertama gerak mulut kecil dan kurang jelas. Sedangkan penyanyi solo kedua gerak mulut jelas dan terbuka lebar.
Yang keempat, pengkalimatan dalam menempatkan napas pada saat bernyanyi. Penyanyi solo 1 suaranya terpenggal dan putus-putus. Sedangkan penyanyi solo yang kedua, kata atau kalimat yang terucapkan jelas dan tidak putus-putus. Yang kelima, cara pengucapan kata per kata. Penyanyi solo pertama pengucapannya kurang jelas, dan penyanyi solo yang kedua kata yang diucapkan jelas. Yang keenam, mimik wajah pada saat bernyanyi. Penyanyi solo 1 berekspresi sedih, sedangkan penyanyi solo yang kedua berekspresi dan mencerminkan rasa bangga, kagum, dan rasa senang. Yang ketujuh, gerakan tubuh pada saat bernyanyi. Penyanyi solo pertama duduk, terpaku tangan, dan bersandar. Sedangkan penyanyi solo kedua menggerakkan tangan dan kepala. Yang kedelapan, pakaian atau kostum. Penyanyi solo 1 menggunakan kaos berwarna hitam, penyanyi solo kedua menggunakan gaun panjang warna putih. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, kelompok 4 boleh berdiri. Saya Resman dari kelompok 4 ingin menanyakan pertanyaan. Mengapa penyanyi harus bersikap rileks? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari teman kami Resman dari kelompok 4. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Penyanyi bersikap rileks berfungsi untuk supaya penyanyi terlihat rileks, tidak kaku, dan bagus untuk dilihat para pendengar dan para penonton. Oke, gimana Resman? Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Nanti ibu ibu kasih kesimpulannya ya. Sekarang kalian dulu yang menanggapi. Audrey. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa bernyanyi itu harus ada ekspresi? Kenapa nggak datar aja? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Kami akan menjawabnya. Ekspresi diperlukan dalam menyanyi untuk mencerminkan bagaimana tanggapan kita, ekspresi dan perasaan kita terhadap lagu tersebut. Kalau lagunya senang, maka kita akan mencerminkan sikap yang senang. Begitu juga sebaliknya, jika lagunya sedih, maka kita akan mencerminkan sikap yang sesuai dengan lirik tersebut. Ada lagi pertanyaan? Kenapa saat bernyanyi ada yang terdengar indah dan kenapa ada yang tidak terdengar indah? Karena tingkat penguasaan mereka terhadap lagu tersebut berbeda-beda. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, jadi tadi kamu sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Kalau ibu lihat tadi semuanya sudah ikut ambil bagian, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, yang tadi waktu kamu tanya ke temanmu masih kurang jelas, boleh ditanyakan sama ibu. Ayo silakan, siapa yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Bu, kenapa saat bernyanyi ada penyanyi yang terdengar indah didengar dan ada penyanyi yang tidak terlalu indah untuk didengar, Bu? Oke, tadi kalau kita lihat 2 video itu, video yang pertama bagaimana? Lucu, apalagi? Jelek. Tidak, kurang enak didengar, apalagi? Ada tadi waktu yang pertama nyanyi, langsung ada yang ketawa, ada yang langsung menutup telinga, ada yang pokoknya merasa tidak enak. Itu untuk penyanyi solo yang pertama. Tapi untuk penyanyi solo yang kedua, semuanya Bu lihat seperti merasa kagum, ya kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada 2 karakter penyanyi tadi? Karena setiap orang dikasih Tuhan talenta yang berbeda-beda.
Ada orang yang memang bakatnya bernyanyi. Ada orang yang bakatnya bermain bola, bermain piano. Beda-beda. Setiap orang yang di kelas ini juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat penyanyi yang pertama tadi, meskipun suaranya cepreng, gak enak di telinga, tetapi minimal dia masih mau bernyanyi, ya kan? Masih ada rasa percaya diri. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan penyanyi solo yang kedua, pasti itu sudah antara langit dengan bumi. Kalau kita kasih nilai dari 10 ke 100, kalian kasih nilai berapa yang penyanyi pertama? 0. Ada yang kasih nilai 0. 10, 9, 30. Nah, itu untuk penyanyi yang pertama. Kalau penyanyi yang kedua, 99. ya pasti semua sepakat kita kasih nilai terbaik, ya kan? Nilai paling tinggi 100. Jadi kembali ke yang Ibu bilang tadi, setiap orang memang sudah dikasih Tuhan bakat yang berbeda-beda. Tapi meskipun dia seperti itu, dia masih mau bernyanyi, dia masih mau menerapkan konsep dasar dalam bernyanyi secara solo. Ini dia, ada 5. Coba kita baca dulu yang pertama. Apa yang pertama? Sikap badan. Yang kedua, cara. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, mimik wajah dan gestur tubuh. Sekarang Ibu mau bertanya, dari yang pertama, bagaimana sikap badan yang baik ketika bernyanyi? Siapa yang bisa menjawab? Oke, boleh Audrey berdiri nak? Tegak, Bu. Tegak, hanya tegak aja. Tegak sambil berdiri. Tegak berdiri. Oke, itu menurut Audrey. Menurut yang lain? Oke, ya kasih. Berdiri, tegak, dan yang paling penting rileks, Bu. Berdiri tegak dan yang paling penting harus rileks. Ada lagi? Sepakat itu jawabannya? Iya, betul. Jadi sikap badan yang baik ketika bernyanyi sebenarnya tidak harus berdiri. Tidak harus berdiri tegak. Ada kok penyanyi yang sambil joget-joget, kan nggak tegak kan? Ada penyanyi yang sambil duduk. Berarti yang paling penting apa sebenarnya? Harus badannya harus rileks. Meskipun kamu duduk, meskipun kamu berdiri, harus rileks Dan tegak. Ibu mau ini perlihatkan ini ya. Posisi badan ketika seseorang bernyanyi bisa duduk, bisa berdiri. Kalau duduk, Ibu contohkan boleh seperti ini. Coba semuanya duduk bagus. Tegak dan rileks. Jangan tegak. Rileks. Yang penting ini, saluran pernapasan kita ini tidak terganggu. Ya, ini kalau duduk. Kalau berdiri, coba kamu lihat dari 3 gambar ini. Yang mana gambar yang harus kita contoh? Gambar yang kedua. Coba semuanya berdiri, contohkan dulu. Ya, tetap harus rileks ya. Jangan tegang, nggak boleh tegang. Harus rileks, santai. Ini dia posisi yang baik ketika berdiri. Oke, silakan duduk. Udah paham ya mengenai sikap badan? Sudah. Yang kedua cara mengolah napas. Cara mengolah napas. Coba siapa yang bisa? Bagaimana cara mengolah napas yang baik? 1 orang. Ayo Rehulina. Cara mengolah nafas yang baik adalah bernapas menggunakan pernafasan diafragma supaya udara yang kita hidup lebih banyak, Bu. Dengan menggunakan pernapasan diafragma, betul. Jadi pernapasan itu adalah menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian mengeluarkannya sedikit demi sedikit. Sebenarnya ada 3 pernapasan. Ada pernapasan dada, ada pernapasan perut, ada pernapasan diafragma. Jadi dari yang ketiga ini, tadi kata Rehulina, mana yang paling bagus digunakan? Pernapasan diafragma. Kita mau praktekkan bagaimana pernapasan diafragma.
Coba lihat instruksinya, kamu praktekkan. Letakkan satu tangan di perut, satu tangan di dada. Tetap harus rileks tadi, jangan tegang. Seperti ini. Hirup nafas, hirup udaranya, buang pelan-pelan. Kalau masih dadanya yang naik, itu artinya masih di dada ini kamu isi nafasnya. Kalau masih perutnya yang membuncit, berarti masih di sini. Di mana letak diafragma? Diafragma itu antara tulang ini dan tulang perut di sini, di batas ini, di sini. Jadi ini ke sini yang terisi banyak udara. Coba kita praktekkan sekali lagi. Hirup udaranya, lepas. Oke, minggu depan akan kita praktekkan lebih banyak lagi ya. Sekarang hanya sekedar mengetahui dulu. Berarti pernapasan yang baik tadi adalah pernapasan diafragma. Betul. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga tadi cara pengucapan kata. Bagaimana cara pengucapan katanya? Siapa yang bisa? Audrey, dari kelompok ini nggak ada loh dari tadi. Bu bilang ada penilaian kelompok. Kesana, oh ini dulu ya, kasih dulu mainnya ke kelompok 3. Tidak terbelit-belit dan jelas. Tidak terbelit-belit dan jelas. Ada yang mau menambahkan? Boleh, kasih ke Yohana. Cara pengucapan kata saat bernyanyi itu harus jelas supaya pendengar bisa mendengarkan liriknya dengan jelas juga. Oke, betul. Kasih dulu tepuk tangan buat yang sudah menjawab tadi. Jadi cara pengucapannya harus jelas. Cara pengucapan itu disebut dengan artikulasi. Artikulasinya harus jelas. Kalau AA, OO, makan misalnya, makan, jangan makan. Ya kan? Makan kacang, makan kacang. Jadi kaca yang dimakan. Jangan seperti itu ya. Apalagi contoh, pokoknya harus jelas pengucapan katanya. Kesimpulan yang keempat. Tadi yang keempat adalah pengkalimatan. Ayo, siapa yang bisa kasih kesimpulan tentang pengkalimatan? Pengkalimatannya bagaimana? Ayo. Siapa? Yohana lagi. Ayo, Lina. Ayo. Jadi banyak kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini adalah kita harus bernyanyi sesuai dengan tema dan kita harus memenuhi kriteria nyanyi solo supaya dapat enak didengar oleh para pendengar. Oke, kasih tepuk tangan buat Lina. Jadi inti dari pelajaran kita hari ini adalah harus bernyanyi dengan ekspresi yang bagus, pernapasan yang bagus, artikulasi yang bagus, fraseringnya juga harus bagus, dan sikap badannya juga harus rileks ya. Itu inti dari pelajaran kita hari ini. Jadi Ibu sangat senang pelajaran kita hari ini semuanya berperan dengan baik. Setiap kelompok sudah berperan dengan baik dan mempresentasikan hasil pekerjaannya juga dengan baik. Untuk pertemuan kita minggu depan kita akan praktek bernyanyi secara solo. Jadi tugasmu di rumah nanti akan Ibu kirimkan link. Boleh kamu tonton itu linknya mengenai cara-cara bernyanyi yang baik. Prakteknya bagaimana? Ya, jadi kamu pelajari dulu di rumah supaya minggu depan lebih enak kita belajarnya. Bisa ya nak? Demikian materi kita pada hari ini. Untuk menutup pelajaran kita, siapa giliran buat doa? Ayo silakan Reulina. Teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu sehingga kami dapat mengikuti pelajaran ini dari awal hingga akhir dengan baik-baik saja. Ya Tuhan, kami sebentar lagi kami ingin melakukan kegiatan selanjutnya.
Ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat mengikuti kegiatan kami selanjutnya dengan baik. Berkati juga guru yang sudah mengajar kami, hanya ini doa yang kurang sempurna kami. Oke, terima kasih Regulina. Boleh silakan disimpan bukunya. Sampai jumpa pada pertemuan